Dua keris merah api berhasil dibuat mental, tapi keris yang tiga menyusup lebih cepat dan berhasil menancap di bahu kiri Tua Gila. Pakaian dikenakan si kakek langsung terbakar. Tubuhnya ditancapi keris tapi laksana dipanggang. Tua Gila menjerit keras, saking sakit dan marah. Tongkat kayu mental dan hancur berkeping-keping di udara. Dengan terlebih dahulu menutup jalan pernafasannya, Tua Gila melompat menerobos kepulan asap hitam pukulan hawa neraka. Saat itu, di balik kepulan pukulan saktinya sendiri, Datuk Angin Garang tampak tegak terbuku-buku sambil pegangin dada. Sepasang matanya mendelik, dari mulutnya mengucur darah kentar. Datuk Angin Garang, kau membunuh muridku. Hari ini kau terima balasanmu. Aku inginkan nyawamu, manusia anjing. Apa yang terjadi kemudian berlangsung sangat cepat. Datuk Angin Garang meraung keras ketika mata kirinya amblas kena tusukan dua jari tangan kanan Tua Gila. Namun suara raungan itu serta merta lenyap laksana direnggut setan begitu rupa. Satu renggutan dahsyat merobek lehernya, mematahkan tulang lehernya dan membuat membusai otot serta urat-urat besar di leher itu. Tua Gila agak terhuyung-huyung memperhatikan Datuk Angin Garang yang terkapar mati di depan kakinya setelah terlebih dahulu menggelepar-gelepar beberapa kali. Dalam keadaan terluka, Tua Gila berusaha membalik gerobak yang terbalik. Kuda pemilik gerobak yang masih ketakutan diusapnya berulang kali hingga menjadi jinak. Lalu dengan satu tendangan, tubuh Datuk Angin Garang dilibatnya mencelat jatuh tertelungkup di atas gerobak. Di salah satu bagian depan gerobak ada sebuah obor. Tua Gila segera menyalakan obor itu. Kuda baik. Kau tahu kemana tujuanmu semula? Pergi ke Bukit Tegalerjo, bawa mayat itu, kata Tua Gila sambil mengusap leher kuda penarik gerobak. Seolah mengerti apa yang dikatakan orang, binatang itu meringkik keras lalu bergerak ke arah timur. Setelah itu, Tua Gila menyingkir kayu yang menghalangi jalan. Tua Gila sendiri mungkin kehabisan tenaga atau terlalu banyak darah yang mengucur. Mungkin juga ada racun dalam tubuhnya karena dari keris merah api. Tiba-tiba mengeluh pendek lalu roboh di tanah. Di lereng timur Bukit Tegalerjo, nenek bermuka putih keriput Sabainan Rancak tampak gelisah setelah kakek segala tahu meninggalkannya seorang diri menanti kedatangan sobatnya, yaitu Datuk Angin Garang. Bukan saja dia gelisah karena telah lewat 8 hari waktu yang ditentukan Datuk Angin Garang belum juga muncul, tetapi lebih dari itu, apa yang dikatakan kakek segala tahu melipat gandakan kegelisahannya itu. Seperti dituturkan dalam episode sebelumnya Asmara Darah Tua Gila, kakek segala tahu telah meramalkan padanya bahwa Datuk Angin Garang, orang yang ditunggunya, tidak akan pernah datang. Kalaupun dia muncul di Bukit Tegalerjo itu, maka dia akan muncul tanpa nyawa. Sabainan Rancak menghela nafas panjang, lalu telinganya menangkap suara gebertak roda. Memandang ke arah bukit sebelah timur dalam kegelapan malam, Sabainan Rancak melihat sebuah obor ditarik seekor kuda tanpa kusir. Ada obor menyala di bagian depan, bergerak perlahan menuju ke kaki bukit. Hatinya mendadak tidak enak. Dengan cepat nenek ini berkelebat menuruni bukit hingga dalam waktu singkat dia telah berada di depan gerobak. Sabai mengusap leher kuda itu beberapa kali lalu memegang tali kekangnya. Begitu kuda dan gerobak terhenti, si nenek memeriksa bagian belakang gerobak. Parasnya langsung berubah dan matanya membeliak. Datuk Angin Garang, desis si nenek dengan tenggorokan tercekik. Di atas gerobak menggalekan satu sosok tubuh berpakaian gombrong warna hitam. Kepalanya memakai sebuah daster merah. Dari ciri-ciri orang itu jelas sudah bagi Sabainan Rancak bahwa dia adalah Datuk Angin Garang, sobat yang sesuai perjanjian dan menemuinya tempat itu pada hari ke-7 bulan ke-7. Sabai pandangi tubuh yang menggeletak menelungkup itu. Aku harus melihat mukanya. Jangan-jangan hanya ciri-cirinya saja yang sama. Siapa tahu bukan dia. Berpikir sampai di situ, dengan tangan kirinya Sabainan Rancak balikkan tubuh di atas gerobak hingga terpelentang. Begitu matanya memandang tubuh dan muka orang yang ada di lantai gerobak itu, si nenek sampai tersurut 3 langkah saking ngerinya. Meski tampak Datuk Angin Garang sebagian tertutup darah, salah satu matanya terbongkar dan lehernya seolah habis dimangsa harimau, lalu tangan kirinya hancur. Namun Sabainan Rancak masih bisa mengenali orang yang telah jadi mayat. Mengerikan, di atas gerobak itu memang adalah Datuk Angin Garang. Kakek segala tahu, desis Sabainan Rancak begitu dia ingat pada kakek bercaping, berpakaian compan-camping, membawa tongkat kayu dan kaleng rombeng itu. Apa yang dikatakannya betul? Jangan-jangan ia yang telah membunuh Datuk Angin Garang, lalu datang memberitahu, pura-pura meramal. Kurang ajar. Aku akan menyelidik dan mencarinya. Jika benar dia membunuh sobatku ini, akan kurobek jantungnya. Aku tidak ada waktu mengurusi mayat ini. Sabainan Rancak gerakan gebrak pinggul kuda. Binatang penarik gerobak itu meringkik keras lalu menghambur lari laksana dikejar setan. Kita kembali pada keadaan Putih Andini, gadis cantik murid Sabainan Rancak yang sebelumnya dikenal dengan julukan Dewi Payung 7. Seperti dituturkan sebelumnya, secara tidak sengaja dia telah bertemu dengan si Kesura Jelantik yang datang dari Pulau Andalas untuk mencari Tua Gila. Dengan kecerdikannya, gadis ini berhasil memikat si nenek hingga akhirnya diberi ilmu membuat dia mampu menyelam lama di dalam air. Namun akibat dari pemberian ilmu itu, Putih Andini jatuh pingsan. Si Kesura Jelantik kemudian meneruskan perjalanan dengan agak menyesal karena karena dia tidak sempat mengetahui siapa nama gadis itu. Malam berlalu merayap. Menjelang pagi, sekelompok babi hutan muncul di tempat Putih Andini tergeletak. Selagi binatang-binatang ini mengendus-endus tubuh si gadis, tiba-tiba muncul 3 ekor anjing hutan, rata-rata bertubuh besar dan sedang kelaparan. Semula mereka hendak memangsa
kawanan babi hutan tadi. Namun karena babi-babi itu melarikan diri, maka sosok Putih Andini yang jadi sasaran. 3 anjing hutan melolong panjang dapatkan mangsa segar itu. Mata mereka berkilat merah, lidah terjulur dan gigi-gigi besar runcing mencuat di mulut yang terbuka. Salah seekor dari mereka, yaitu anjing hutan betina yang paling besar dan sedang hamil serta paling lapar, langsung melompati tubuh Putih Andini. Moncongnya menyambar pergelangan kaki si gadis, siap untuk ditarik dan digerogoti putus. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi, lalu cas, leher anjing hutan betina yang hendak memangsa kaki Putih Andini diputus. Kepalanya menggelinding, darah mencuat dari tubuhnya terbanting roboh melejang-lejang. 2 anjing lainnya menyala keras lalu mengejar kuda penunggangnya yang barusan menebas batang leher teman mereka. Sadar kalau 2 anjing besar itu bisa mencelakai kudanya, maka si penunggang ketika melewati sebatang pohon melompat ke atas. Sesaat dia bergelantungan berputar-putar pada cabang pohon itu. Ketika 2 ekor anjing mendatangi, dia cepat melayang turun dan hunus pedangnya yang masih basah oleh darah. Orang ini ternyata adalah seorang pemuda bertampang keren, berkulit sawo matang, mengenakan pakaian hijau terbuat dari belutru bagus sekali. Potongan tubuhnya yang kekar menambah kejantanannya. Di telinga kanannya mencantel sebuah anting-anting kecil terbuat dari emas. Anjing di sebelah kanan menyerang lebih dahulu. Dia menunggu sampai binatang itu sampai di dekat sekali dan di depannya baru dia menggerakkan tangan yang memot dengan memegang pedang. Tras! Anjing besar melolong panjang menggidikan, isi perutnya berbusayan dari luka besar yang robek tubuhnya di sebelah bawah. Anjing ketiga seperti kesetanan menggembur keras lalu melompati pemuda beranting-anting emas itu. Yang satu ini ternyata memiliki gerakan cepat luar biasa. Sekali melompat, 2 kaki depannya telah berada di depan si pemuda, siap untuk merobek. Tidak sempat mempergunakan pedangnya karena jarak terlalu pendek. Pemuda itu cepat melompat ke samping dan dari samping baru dia tebaskan pedangnya. Tras, tras. 2 kaki depan anjing besar itu terbabak putus. Binatang ini roboh ke tanah berguling-guling dan terbanting-banting lalu surut-surut dengan 2 kaki depan buntung. Dia melarikan diri dalam kegelapan malam menjelang pagi. Setelah membersihkan pedangnya yang berumuran darah lalu memasukkannya ke dalam sarung, pemuda ini cepat melangkah menghampiri sosok Putih Andini yang masih terbujur di tanah. Ketika dia siuman, Putih Andini dapatkan dirinya terbaring di atas sebuah jaring yang terbuat dari akar-akar panjang pepohonan hutan. Memandang berkeliling, ternyata dia berada di antara 2 cabang pohon tinggi. Gadis ini merasa gamang ketika dia melihat ke bawah. Bagaimana aku tahu-tahu berada di sini? Pikir Putih Andini. Apa ada hantu hutan membawaku ke sini? Bagaimana caranya aku turun ke bawah? Sungguh aneh. Seingatku, si nenek berkuku panjang itu katanya hendak memberikan satu ilmu padaku. Dia menyuruh aku memejamkan mata. Lalu ada rasa sakit luar biasa. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Dan sekarang aku masih berada di sini. Apa dia yang melakukan? Gila. Mengapa susah-susah sampai meletakkan aku di atas pohon seperti ini? Putih Andini memeriksa keadaan dirinya. Pakaian merahnya kotor, tapi tubuhnya tak kurang satu apa. Memandang berkeliling, dia mendapatkan saat itu hari masih sangat pagi. Di sekelilingnya terdengar suara kicauan burung. Gadis ini menarik nafas dalam dan tubuhnya terasa segar. Namun sesaat kemudian dia kembali merasa gelisah. Dia mulai berpikir bagaimana cara agar bisa turun dari pohon yang tinggi dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba di antara berkelebatan semak belukar di bawahnya, dia melihat ada seorang berpakaian hijau bergerak cepat. Dalam waktu singkat dia sudah berada di bawah pohon di mana Putih Andini berada. Belum sempat si gadis memperkirakan siapa adanya orang itu, tiba-tiba si baju hijau dengan kekuatan cepatan luar biasa memanjat pohon tinggi itu. Di lain kejap, tahu-tahu dia sudah berada di atas pohon di dekat jaring di mana Putih Andini berada. Di tangan kanannya ada sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang. Di pinggangnya tergantung sebilah pedang. Si pemuda tidak menyangka kalau si gadis di atas pohon itu sudah bangun dan sadarkan diri. Sesaat sepasang matanya yang hitam menatap. 2 pasang mata muda-muda ini saling bertemu pandang. 2 hati saling bergetar. Melihat yang muncul di hadapannya adalah seorang yang pemuda gagah berpakaian bagus. Kejut dan rasa khawatir Putih Andini menjadi hilang. Ingin sekali dia mengetahui siapa adanya pemuda yang sangat pandai memanjat pohon ini. Namun dia lebih memilih bersifat menunggu. Aku gembira melihat kau sudah bangun. Si pemuda membuka pembicaraan. Bangun? Apa sebelumnya aku ini tidur atau pingsan? Bertanya Putih Andini. Terserah kau mau menyebutnya apa. Pingsan boleh, tidur juga boleh. Tapi tidurmu lama sekali. Aku menemuimu pagi buta hari kemarin. Kau baru terbangun pagi ini. Tentu tidurmu terlelap dan enak sekali. Apakah dihiasi dengan mimpi-mimpi indah? Ucapan si pemuda membuat Putih Andini tertawa lebar. Rasa senangnya terhadap pemuda itu segera timbul. Aku ingat betul. Waktu aku pingsan, aku pasti tergeletak di tanah di satu tempat. Bagaimana tahu-tahu berada di sini? Apa kau yang membawa aku ke atas sini? Kalau benar, perlu apa susah-susah melakukannya sampai membuat jaring ketiduran dari akar pohon segala? Wah, pertanyaanmu cukup panjang. Akan kujawab satu persatu. Biar aku bercerita sedikit. Jawab si pemuda. Pula, aku menemuimu tergeletak di tengah jalan, tak jauh dari hutan ketika kelompok anjing hutan siap memangsamu. Apa? 2 pantat Putih Andini terbelalak, tengkuknya terasa dingin. Si pemuda melanjutkan. Saat aku memeriksa dirimu, aku agak sulit menduga apa yang menyebabkan dirimu pingsan dan berada di tempat itu. Lalu tubuhmu kunaikkan di atas pohon. Bagaimana caranya? Tanya Putih Andini heran. Tentu saja aku panggul di bahu. Apa kau kira aku bembeng rambutmu yang bagus itu? Putih Andini tertawa. Aku melihat
kau tadi cekatan sekali naik memanjat pohon. Dari mana kau belajar? Kami orang-orang pulau rata-rata memiliki kepandaian memanjat pohon sejak kecil, jawab si pemuda. Kau orang pulau? Sekitar sini tak ada pulau? Maksudku, memang aku bukan orang sini. Tentang asal-usulku sudahlah, tak perlu dibicarakan. Namaku Putih Andini. Siapa namamu? Pemuda itu hendak menjawab memberitahu siapa dirinya sebenarnya, tapi cepat dia membatalkan. Setelah berpikir, dia sejenak berkata, panggil saja aku Panji. Namamu cuma satu kata? Pendek amat, kata Putih Andini pula. Si pemuda semua tertawa mendengar kata-kata itu. Sekarang apakah kau tidak akan menurunkan aku dari atas pohon ini? Bertanya si gadis. Tentu saja, tapi aku tahu kau lapar. Aku membawa sesuatu untukmu, sekedar pengisi perut. Makanlah. Pemuda yang mengaku Panji itu menyerahkan bungkusan daun pisang pada Putih Andini. Ketika dibukanya, isinya ternyata 2 potong besar singkong rebus. Kau curi dari mana singkong ini? Tanya Putih Andini. Aku tidak mencurinya. Aku minta pada seorang penduduk desa pagi buta tadi. Desanya cukup jauh dari sini. Terima kasih, aku memang sangat lapar. Kau mau sepotong? Tadi ada 3 potong. Aku sudah makan 1 potong, jawab Panji. Sambil makan, Putih Andini terus mengajak pemuda itu bicara. Aku lihat kau mengenakan pakaian yang bagus. Kau kalau bukan yang anak orang kaya atau turunan bangsawan, pasti kau... Aku seorang pemuda biasa saja, memotong Panji. Aku tidak percaya. Aku lihat kau juga mengenakan anting emas di telinga kananmu. Bagiku terasa aneh kalau laki-laki pakai anting segala. Apa kau banci? Banci? Apa artinya itu? Tanya Panji. Makin keras tawa Putih Andini. Banci itu artinya lelaki yang bersifat seperti perempuan. Bicara seperti perempuan, berdana seperti perempuan. Apa aku bicara seperti perempuan? Tidak, tapi kau berdana seperti perempuan, jawab Putih Andini lalu tertawa lagi. Kalau kuberikan anting emas ini padamu, apa kau mau memakainya? Tanya Panji. Buat apa? Kalau kupakai, bisa lebih gawat lagi. Gawat? Kenapa gawat? Mana ada perempuan pakai anting cuma sebelah? Gelak Putih Andini semakin keras. Panji akhirnya ikut-ikutan tertawa. Aku sudah menghabiskan 2 potong singkong rebus yang kau berikan. Terima kasih. Sekarang saatnya kau menurunkan aku dari atas pohon ini. Bersabarlah barang sebentar. Aku ingin tahu ceritanya. Mengapa kau sampai kutemukan menggeletak di jalan? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apa yang kau lakukan di tempat itu? Aku sesasar lalu... Aku tahu kau berdusta, tapi teruskan bicaramu, kata Panji pula. Putih Andini tercekat lalu tersenyum. Baik, akan kuceritakan sebenarnya. Lalu gadis ini memberitahu Alihiwar sampai dia berada di tempat Panji menemukan dan menolongnya. Dia tidak menuturkan seperti apa yang dikatakan pada si Kasur Jelantik. Tidak ada cerita tentang ibunya yang sakit. Pada Panji dikatakannya bahwa dia tengah mencari sebuah batu hitam yang berada di dasar telaga Gajah Mungkur. Untuk apa gunanya batu itu bagimu? Tanya Panji agak heran. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi batu itu sangat penting bagiku. Bagaimanapun aku harus mendapatkannya. Selama tinggal di pulau sejak kecil, aku sering menyelam sampai ke dasar laut sekitar pulau. Kalau kau suka, aku bersedia membantumu mencari batu itu. Terima kasih, aku harus mendapatkannya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, jawab murid Sabai dan Raca itu. Lalu dia bertanya, sekarang kurasa sudah saatnya kau menurunkan aku di atas pohon ini. Kalau itu pintamu, aku tidak akan menolak, jawab Panji. Naiklah ke punggungku, lingkarkan kedua tanganmu di leherku. Si gadis bergumam. Apa tidak ada cara lain untuk turun dari sini? Tanyanya dengan wajah sedikit kemerahan. Ada satu cara lain, malah lebih cepat. Katakan padaku. Langsung terjun melompat ke bawah sana, jawab Panji. Putih Andini menggigit bibirnya. Dia memandang ke bawah. Saat itu dia berada di ketinggian hampir 7 tombak. Sulit baginya untuk melihat bagian tanah yang datar karena tertutup semak belukar lebat. Selain itu, tak ada bagian yang lowong untuk dijadikan arah lompatan. Apa boleh buat? Aku terpaksa mengikuti caramu, kata si gadis akhirnya. Panji tertawa lebar. Dia menginjakkan kakinya di atas jaring lalu tegak membelakangi Putih Andini. Kembali kebimbangan mempengaruhi gadis ini. Namun akhirnya dia lingkarkan juga kedua tangan di leher Panji. Ibunya dirapatkan ke punggung si pemuda. Lingkarkan kedua kakimu di ke depan perutku, kata Panji. Tadi tidak ada kau sebutkan begitu, tukar si gadis jadi tengah. Terserah. Aku cuma khawatir peganganmu di leherku mengendur karena gamang. Mau tidak mau Putih Andini dilakukan apa yang dikatakan pemuda itu. Kedua kakinya digulungkan ke tubuh Panji hingga badannya menempel erat di badan si pemuda. Panji membuat gerakan mengayung di atas sejaring akar pohonan. Pada ayunan yang kelima, tubuhnya melesat tinggi ke udara. Hai, aku minta diturunkan, bukan dibawa ke atas, teriak Putih Andini. Lihat saja, aku tidak punya kemampuan terbang ke udara, jawab Panji lalu tertawa bergelak. Saat kemudian ketika tubuhnya turun, dia menyambar batang pohon terdekat. Pada cabang pohon dia membuat satu kali putaran, memaksa Putih Andini pejamkan mata karena gamang. Dari cabang ini Panji lalu melayang turun ke bawah. Di satu tempat dia kembali berpegangan pada cabang pohon, berputar satu kali dan melesat ke bawah. Hal ini dilakukannya sampai beberapa kali hingga akhirnya dia menjejakkan kakinya di tanah. Menyangka saat itu dirinya masih diajak melayang di udara, Putih Andini masih saja terus merangkul leher Panji dan menggelukkan kakinya di pinggang si pemuda. Putih Andini, kita sudah turun di tanah,
Mengapa kau masih merangkul tubuhku? Terkejut bukan main si gadis mendengar kata-kata itu. Dengan muka merah, dia lepaskan rangkulannya dan melompat turun. Panji membeliat dan tertawa polos, membuat Putih Andini semakin jengah. Buru-buru gadis ini berkata, terima kasih atas semua pertolonganmu. Aku berharap suatu ketika kita bisa membalas semua budi baikmu. Aku harus pergi sekarang. Apakah aku tidak boleh mengantarmu ke tempat telaga kau mencari batu hitam itu? Terima kasih. Aku bisa pergi sendiri. Kalau aku boleh tahu, kau sendiri akan menuju kemana? Aku akan mencari seorang sahabat, seorang kakek bermuka cekung bernama Wiro Sableng. Terkejutlah Putih Andini mendengar ucapan pemuda itu. Seorang kakek bermuka cekung bernama Wiro Sableng? Benar. Kau kenal padanya? Putih Andini tertawa gela-gela. Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Tanya Panji keheranan. Manusia bernama Wiro Sableng itu bukan seorang kakek tua bangka bermuka cekung, tapi seorang pemuda yang usianya kurang lebih sedikit lebih tua darimu. Aneh. Dia sendiri menyebutkan nama begitu sewaktu dia meninggalkan pulau di tempat kediamanku, kata Panji pula. Seperti dituturkan dalam episode 1 berjudul Tua Gila dari Andalas, sewaktu hendak meninggalkan kerajaan Sipatoka, ketika ditanya namanya, Tua Gila enak saja menyatakan namanya Wiro Sableng. Ada di channel ini. Dari balik baju beludru hijau, Panji mengeluarkan dua buah benda. Yang pertama sehelai sapu tangan besar berwarna merah, yang lain adalah sehelai kumis palsu. Aku menemukan dua benda ini dekat tubuhmu tergolek. Mungkin milikmu. Putih Andini segera mengenali kain penutup kepala merah dan kumis palsunya itu. Cepat, kedua benda itu diambilnya. Aku pergi sekarang, kata Putih Andini sambil terus tertawa cekikikan. Hei, tunggu dulu. Ada yang hendak kutanyakan, seru Panji. Namun saat itu Putih Andini telah lenyap di balik kerapatan semak belukar. Lelaki separuh baya berjubah merah itu hentikan larinya di tepi lembah. Memandang ke bawah, dia hanya melihat kerimbunan pepohonan. Mendengar suara kicauan burung, dia mengusap kepalanya yang botak beberapa kali. Kepala itu keringatan, dicat kuning, dan ada tulisan angka 3 berwarna hitam. Apa betul ini yang dinamakan lembah akhirat? Subur, suhunya sama sekali tidak membayangkan keangkeran. Si botak membatin. Dia memandang berkeliling, menarik nafas dalam. Di mana aku harus mencari sang datu penguasa lembah akhirat begini luas? Kalau aku segera menuju ke utara, pasti akan mencapai pusat lembah. Mungkin di sana letak markas datu lembah akhirat. Setelah diam beberapa lama, akhirnya orang ini melangkahkan kakinya. Namun baru berjalan 3 langkah, tiba-tiba terdengar suara suitan keras di sebelah timur. Suara suitan ini mendapat sambutan dari arah barat. Suitan ketiga datang dan di sebelah utara. Pada saat itulah melesat 3 benda bulat mengeluarkan suara mengaum. Masing-masing benda ditancapi berbentuk tongkat terbuat dari bambu. Benda-benda aneh ini melesat dari 3 jurusan, yaitu di samping kiri, kanan, dan di sebelah depan. Begitu 3 benda menancap di tanah, tersuruh lelaki berkepala botak. Tampangnya menjadi pucat. 3 benda di atas tombak bambu dan menancap di tanah itu ternyata adalah 3 buah tengkorak manusia, masing-masing warna hitam, merah, dan hijau. Untuk sesaat lamanya, si botak berjubah merah hanya tegak laksana patung, tak berani bergerak. Hanya sepasang matanya memandang melotot, melihat ke kiri dan ke kanan. Kepalanya yang botak kuning terasa dingin keringatan. Orang ini tidak menunggu lebih lama. Mendadak ada 3 bayangan berkelebat dan tahu-tahu 3 sosok aneh sudah mengurungnya. Di hadapannya kini ada 3 orang lelaki berwajah hitam, merah, dan hijau. Rambut mereka juga sama dengan muka mereka. Selain itu, ketiganya mengenakan pakaian berbentuk jubah yang warnanya sama seperti warna wajah masing-masing. 3 orang ini membawa tombak. Pada bagian tengahnya ditancapi sebuah tengkorak manusia berwarna hijau, hitam, dan merah. Sebutkan nama dan gelar. Orang berwajah merah membentak. Katakan keperluan. Si muka hitam berhadik. Beritahukan membawa apa? Yang muka hijau menimpali. Si botak kepala kuning tadi tergagap kecut, mukanya sepucat kain kafan ketika ujung tombak yang jelas mengandung racun disorongkan dekat sekali ke lehernya. Namaku Kelewing. Aku tidak bergerak tapi dikenal sebagai Omar, orang nomor 3 dari 8 tokoh kembar. Keperluanku kemari untuk mencari datu lembat akhirat. Aku datang membawa 1 keping emas. Perlihatkan keping emas itu, perintah si muka hijau. Si botak menguruk saku jubah merahnya. Ketika tangan dikeluarkan, dia telah menggenggam 1 kepingan emas sebesar ujung jari kelingking. Emas ini dipegangnya erat-erat, takut diambil ke 3 orang di hadapannya. 3 orang mukanya berwarna saling pandang dan memberi isyarat. Ikut kami, kata yang bermuka merah. Tokoh kembar nomor 3 masukkan kepingan emas ke dalam saku jubahnya, lalu melangkah mengikuti 3 orang yang sudah dapat dipastikan sebagai pengawal atau penjaga kawasan lembah akhirat. Si jubah merah ini dibawa menuju pusat lembah. Sepanjang jalan dia menyaksikan pemandangan yang aneh. Di mana-mana dia melihat tebaran debu tebal berwarna hitam, merah atau hitam di tanah. Kelewing tidak dapat menduga debu apa adanya itu. Makin jauh ke pusat lembah, semakin banyak tumpukan pasir berwarna itu ditemuinya. Walau dia ingin sekali mengetahui, namun Kelewing tak berani ajukan pertanyaan pada 3 orang yang berada di dekatnya. Aneh, semula aku menduga lembah akhirat adalah lembah maha menyeramkan, tapi ternyata keadaannya biasa-biasa saja. Atau mungkin dibalik semua keanehan ini ada sesuatu yang mengerikan. Kelewing terus saja berjalan mengikuti 3 orang itu. Di samping sebuah pohon besar yang dilingkari semak belukar sangat lebat, 3 pengawal lembah akhirat berhenti. Salah seorang dari mereka menyelinap ke balik pohon.
Tak lama kemudian, semak belukar di sebelah kanan bergerak dan menguak aneh. Lalu tanpa sebuah mulut gua, si muka hitam masuk ke dalam gua. Si muka merah memberi isyarat pada kelewing agar mengikuti. Lalu di sebelah belakang pengawal bermuka hijau menyusul dengan tombak terhunus. Bagian dalam gua merupakan satu tangga batu menurun. Begitu mereka masuk ke dalam semak belukar yang tadi menguat tertutup dengan sendirinya, kelewing merasakan hawa dingin menggigitkan sepanjang perjalanan menyusuri gua yang ternyata cukup panjang itu. Tak lama kemudian, kelewing melihat ada cahaya terang di sebelah depan, pertanda dia akan segera sampai di ujung gua. Memang benar, begitu sampai di ujung gua, tokoh kembar nomor 3 ini melihat satu pedataran terbentang di hadapannya. Puluhan orang bermuka hijau, merah, hitam berdiri seputar pedataran lengkap dengan tombak yang ditancapi tengkorak di tangan masing-masing. Heran, aku tidak melihat satu orang perempuan pun, Membatin kelewing. Di tengah pedataran ada satu batu besar setinggi setengah tombak. Salah satu sisi batu berbentuk tangga. Sekeliling batu ada kobaran api setinggi 3 jengkal. Lalu di atas batu besar itu tampak satu gentong kayu besar. Gentong ini berisi air mengeluarkan suara riak seolah mendidih. Asap tipis yang menebar bau aneh mengepul keluar dari gentong. Kelewing tercekat ketika melihat di dalam gentong muncul sepasang kaki besar berotot penuh bulu lurus tak bergerak. Pada kedua pergelangan kakinya terlihat satu tengkorak kecil. Ada orang merendam diri di dalam gentong secara aneh, Kata kelewing dalam hati. Sulit kuduga apa yang dilakukannya. Tapi jika dia tidak memiliki kepandaian luar biasa, tidak mungkin dia melakukan hal itu. Tengkorak kecil di kedua kakinya itu pasti tengkorak anak-anak. Mungkin bayi. Tengkuk satu-satunya orang yang masih hidup di depan toko kembar ini menjadi dingin. Si botak kelewing kemudian dibawa ke sebuah bangunan terbuat dari batu yang tidak bedanya sebuah gua besar. Di dalam bangunan tampak duduk 3 orang bertampang aneh angker. Yang di sebelah kanan memiliki muka berwarna merah, di tengah hitam, dan di ujung kiri hijau. 3 orang ini memiliki rambut keriting kecil sangat rapat dan keras. Rambut mereka berwarna sesuai warna wajah. Si hitam memiliki rambut tinggi runcing ke atas seperti kerucut. Si merah rambutnya berbentuk bulat tinggi seperti tempurung besar, sedang si hijau berambut menyerupai sarang tawon panjang ke atas. Ketiga orang ini mengenakan jubah berlengan gombrong yang warnanya sesuai dengan warna wajah masing-masing. Si hitam memiliki wajah lebar, dihias alis, kumis, dan janggut tebal berwarna hitam. Sepasang telinganya ditusuk dengan sepotong tulang manusia. Dia seolah tidak memiliki hidung. Bagian yang seharusnya ada hidung hanya ada 2 buah lubang, sehingga hidungnya seolah gerumpung. Orang ini adalah pengirim mayat muka hitam, salah satu dari 3 pembantu utama Datuk Lembah Akhirat. Lelaki bermuka merah tidak punya alis, tidak memelihara janggut ataupun kumis. Cuping hidung sebelah kiri ditancapi potongan tulang manusia. Dia ini dikenal dengan panggilan si pengirim mayat muka merah, juga merupakan salah satu pembantu utama Datuk Lembah Akhirat. Orang ketiga mukanya berwarna hijau, memiliki kepala panjang peang. Mukanya yang hijau tampak berbenjol-benjol seolah diserang penyakit bisul. Sepotong tulang manusia menancap di bibirnya. Di sebelah bawah, orang yang terakhir ini merupakan pembantu Datuk Lembah Akhirat yang dijuluki si pengirim mayat muka hijau. Dari ketiga manusia seram itu, si pengirim mayat muka hitam bertindak sebagai pimpinan mereka. Manusia atau setankah yang ada di hadapanku ini? Seumur hidup aku tidak pernah melihat makhluk sedahsyat ini. Yang mana di antara mereka Datuk Lembah Akhirat? Begitu kelewing alias toko kembar nomor 3 membatin dalam hati. Menjurah pada 3 pengirim mayat. Keliling tergagap oleh bentakan pengawal bermuka hitam yang ada di sampingnya. Cepat-cepat dia membungkuk memberi penghormatan pada ketiga orang yang duduk di bangunan batu itu. 3 pengawal akhirat. Apa perlunya tuyul kuning berjubah merah ini kalian bawa ke hadapan kami? Apa kalian sengaja mencari mati, mengganggu ketentraman 3 wakil tertinggi Datuk Lembah Akhirat? Mendengar bentakan si pengawal mayat muka hitam yang merupakan orang tertinggi di antara ketiga pembantu Datuk Lembah Akhirat, 3 pengawal bersurut mundur dan cepat menjura. Yang di tengah segera berkata, maafkan kami tidak bermaksud mengganggu ketentraman wakil Datuk Lembah Akhirat bertiga. Tamu ini datang untuk menghadap Datuk Lembah Akhirat. Dia membawa secuil emas sebagai bekal. Si pengirim mayat muka hitam rangkapkan 2 lengan di depan dada. Mulutnya menyunggingkan seringai dan dia saling pandang dengan 2 temannya. Kalau begitu, kalian bertiga lekas angkat kaki di hadapan kami. Maafkan kami para wakil Datuk Lembah Akhirat, kata 3 pengawal bersamaan. Setelah menjura dalam-dalam, ketiganya lalu cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Sampai di luar bangunan batu mereka merasa lega. Yang satu berbisik pada temannya, untung si pengirim muka hijau itu tidak sewot benar. Ingat 2 hari lalu dia membunuh 2 teman kita hanya gara-gara secara tidak sengaja mereka melihat si pengirim mayat muka hijau sedang kencing di bawah pohon. Gila, kalau saja aku bisa kabur dari tempat ini. Sudah lama aku minggat. Shh, jalan pikiranmu sama dengan kami berdua, jawab teman pengawal yang barusan bicara. Tapi hati-hati kalau bicara. Pohon, batu, dan tanah bisa jadi mata-mata di tempat ini. Belum lagi teman-teman bangsa penjilat. Sebenarnya 2 teman kita yang malang itu bukan dibunuh karena tidak sengaja melihat si pengirim mayat muka hitam kencing di bawah pohon, kata pengawal bermuka hijau. Tapi dekat pohon itu ada seekor babi perempuan gemuk. Si pengirim mayat muka hitam merasa seperti dipergoki. Dasar manusia edan,
Bangsa satu ini memang aneh. Perempuan banyak di tempat penyergapan. Mengapa doyannya? Tiga pengawal lembar akhirat cepat menyelinap di balik berbatu dan semak belukar, kembali ke tempat pengawalan masing-masing sambil terus tertawa cekikikan. Begitu tiga pengawal berlalu, pengiring mayat muka hitam berpaling pada si botak berjubah merah. Botak kepala kuning, pengawal mengatakan kau membawa secuil emas. Perlihatkan padaku. Mendengar ucapan pengiring mayat muka hitam, Kelewing cepat keluarkan kepingan emas dari saku jubah merahnya, lalu diperlihatkan pada wakil datuk lembah akhirat itu. Sekali tangannya bergerak, maka kepingan emas sudah berada dalam genggaman pengiring mayat muka hitam. Emas ini diperhatikan, lalu ditimang-timangnya beberapa kali. Kawan-kawan, emas yang dibawa memang murni, tapi besarnya tidak lebih besar dari bijinya. Apa pantas urusan ini kita teruskan? Kita tanya saja dulu. Kalau dia memang tidak pantas berada di sini, kita akan usir. Tapi salah satu matanya harus ditinggalkan. Kalau saja Kelewing bukan seorang tokoh silat berpengalaman, mendengar ucapan pengiring mayat muka merah itu tentu saja akan membuat ciut nyalinya. Satu-satunya orang yang masih hidup dari 8 tokoh kembar ini tetap berlaku tenang dan diam. Botak kepala kuning, ceritakan siapa dirimu, kata pengiring mayat muka hitam. Aku Kelewing, aku datang dari selatan, bermaksud menghadap datuk lembah akhirat. Tunggu, memotong pengiring mayat muka hijau. Kami belum menanyakan maksud kedatanganmu ke sini. Kawanku minta agar kau menerangkan siapa dirimu. Aku tidak mengerti, aku sudah katakan namaku. Botak kepala tai tolol, hardik pengiring muka mayat merah. Nama jelek itu tidak usah diulang-ulang. Yang kami ingin tahu apa gelarmu. Kau dari golongan hitam atau golongan putih? Sampai di sini pengiring mayat muka hijau ikut berkata, kau harus tahu, hanya orang-orang dunia persilatan golongan putih yang diperbolehkan datang ke tempat ini. Kau dari pihak mana, botak? Aku memang dari golongan putih. Walau dulu sering terlibat urusan tidak benar. Pengiring mayat muka merah berpaling pada si muka hitam. Sambil usap-usap hidungnya yang ditancapi tulang, dia berkata, bagaimana pendapatmu? Pengiring mayat muka hitam melanjutkan pertanyaan pada Kelewing. Mengapa kepalamu botak? Dan apa artinya angka 3 di kepalamu itu? Aku adalah orang ketiga dari 8 tokoh kembar, menerangkan Kelewing. Mata ketiga pembantu utama datuk lembah akhirat membesar. Ketiganya lalu tertawa terbahak-bahak. Kami memang pernah mendengar nama kelompokmu. Kau adalah salah satu dari kembar 8. Luar biasa. Apa saja yang dikerjakan ibumu hingga dia bisa beranak sekali 8? Pengiring mayat muka hitam permainkan jari telunjuk tangan kanannya di permukaan lubang hidungnya yang sama rata dengan pipi. Kalau kembar 8, mana saudaramu yang 7 lagi? Mereka sudah mati semua. 7 saudaramu mati semua? Malang benar. Ujar pengiring mayat muka hitam lalu tertawa gelak-gelak, dan kawannya ikut-ikutan tertawa. Apa 7 saudaramu itu mati kejebur sumur, atau disambar geledek, atau diserang penyakit sampar? Tanya pengiring mayat muka hijau sambil senyum-senyum seolah mengejek. Walau hatinya panas mendengar ucapan orang, tapi tokoh kembar nomor 3 berusaha tenang dan menjawab perlahan. Mereka menemui ajal di Pangandaran, dibunuh oleh beberapa orang tokoh silat, antara lain iblis pemabuk, Ratu Duyung, Tua Gila, serta pendekar Roso Dua Biro Sable. Jadi mereka terlibat urusan besar di Pangandaran. Yang menggegerkan itu, kabarnya Pangeran Matahari juga menemui ajal di tempat itu. Kau sendiri, bagaimana bisa lolos? Waktu itu aku cepat membaca situasi. Daripada mati konyol, aku cepat-cepat melarikan diri. Wah, sungguh pengecut, kata pengiring mayat muka hijau. Kau lari selamatkan diri, sementara 7 saudara mampus menegang nyawa. Aku bukan pengecut, keadaan tidak memungkinkan untuk menghadapi pihak musuh. Lagi pula kalau aku menemui ajal, siapa yang akan menuntut balas kematian 7 saudaraku? Kelewing membantah dengan suara keras. 3 wakil datuk lembah akhirat tertawa mengekeh. Otakmu agak cerdik juga rupanya. Jadi kau datang ke sini dengan maksud dan tujuan untuk membalaskan sakit hati kematian saudara-saudaramu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, aku ingin mengetahui seluk-beluk kitab wasiat malaikat yang kini ramai dihebohkan di rimba persilatan. Siapa tahu aku berjodoh mendapatkannya. Paling tidak mempelajari sebagian isinya yang kabarnya mengandung ilmu kesaktian luar biasa. Selain itu, aku juga ingin bergabung dengan orang-orang lembah akhirat ini. Lelewing, namaku Kelewing, kata si botak kepala kuning itu berkata ketika pengiring mayat muka hitam salah menyebutkan namanya. 3 wakil datuk lembah akhirat tertawa gelak-gelak. Aku sengaja salah menyebut namamu. Soal tampangmu memang mirip-mirip binatang bernama Lelewing itu. Jahanam, rutuk Kelewing dalam hati ketika mendengar ucapan pengiring mayat muka merah tadi. Teman-teman, kata pengiring mayat muka hijau, aku melihat ada hal yang tidak beres dalam keterangan manusia botak berkepala kuning ini. Dia bilang dari golongan putih, tapi mengapa saudara-saudaranya justru dibunuh oleh para tokoh golongan putih?
Pengirim mayat muka hitam menyerengai membentak. Apa jawabanmu? Saat itu kami tertipu, dipikat oleh seorang gadis cantik yang ternyata adalah kaki tangan Pangeran Matahari, hingga kami memilih pihak yang keliru. Menerangkan Kelewing alias tokoh kembar nomor 3. Kawan-kawan, menurutmu apakah jawaban cacungok ini bisa diterima? Tanya pengirim mayat muka hijau pada si muka merah dan hitam. Mauku dia dilempar saja keluar di sana. Tak ada gunanya mengurusi manusia macam begini, berucap pengirim mayat muka merah. atau aku robek saja tubuhnya jadi debu hijau saat ini juga, kata pengirim mayat muka hijau. Kelewing yang mulai merasa khawatir cepat berkata, Aku mohon kalian mau membantu mempertemukan diriku dengan Datu Lembah Akhirat. Aku ingin bersahabat dengan kalian. Di kemudian hari jika aku punya rezeki, aku tidak akan melupakan kalian. Pengirim muka hijau tertawa mengekeh. Hehehe, manusia jelek sepertimu, jauh rezeki. Kalaupun hidup kelak sengsara, apa hendak aku bagi pada kami? Pengirim muka hijau hitam angkat tangan kalian lalu berkata, Aku memberi kesempatan padanya. Jika dia tidak cerita tentang emas yang dibawanya pada Datuk Lembah Akhirat, mungkin dia masih ada harganya untuk dibawa menghadap penguasa tertinggi Lembah Akhirat itu. Bagaimana menurut kalian? Pengirim mayat muka merah dan pengirim mayat muka hijau tampak seperti berpikir-pikir. Padahal semua ini adalah sandiwara yang mereka atur. Semua sebelumnya setiap orang yang hendak menemui Datuk Lembah Akhirat memang selalu mereka peras begitu rupa. Tiba-tiba terdengar suara suitan keras di luar bangunan batu 3 kali berturut-turut. Para wakil Datuk Lembah Akhirat dengan cepat melangkah keluar. Mau tak mau karena ingin tahu, Kelewing juga mengikuti keluar. Di depan mereka saat itu di depan 8 orang pengawal Lembah Akhirat tampak mengusung 2 buah tandu. Di atas kedua tandu itu tergeletak sosok tubuh seorang kakek berjanggut berkumis berambut putih serta seorang lelaki separuh baya. Keduanya telah menjadi mayat dan berbau busuk. Si kakek tampak hancur sebagian wajahnya yang sedang mayat satunya kelihatan hampir putus batang lehernya seolah ditebas golok atau pedang yang sangat tajam. Kelewing tidak mengenal siapa adanya mayat lelaki separuh baya itu, tapi dia kenal betul mayat satunya. Si kakek diketahuinya adalah salah seorang tokoh silat golongan putih dari kawasan timur yang dikenal dengan julukan janggut biru berhati emas. Penyebab kematian kedua orang ini pasti tewas dibunuh. Siapa yang membunuh? Mengapa mereka berada di tempat ini? Berbagai pertanyaan yang tak bisa dijawab muncul dalam benak Kelewing. 2 usungan mayat diterjungkan ke tanah. 8 pengawal Lembah Akhirat menjura. Salah seorang dari mereka berucap dengan suara lantang, 2 mayat siap dibuang dalam kawasan Lembah Akhirat. Apakah para wakil ketua Lembah Akhirat berkenan memberi izin? Katakan dulu, siapa yang telah menghabisi kedua orang ini? Tanya pengirim mayat muka hitam. Seorang tokoh silat golongan putih yang dikenal dengan julukan Dewa Sedih, jawab pengawal Lembah Akhirat yang mukanya berwarna hijau. Tokoh kembar nomor 3 terkejut sekali mendengar keterangan si pengawal. Sementara si wakil Datu Lembah Akhirat tampak menyeringai sambil manggut-manggut. Kami ingin segera membuang mayat, harap petunjuk dari para wakil yang terhormat, berkata pengusung mayat muka hijau. Pengirim mayat muka merah angkat tangan kanannya dan berkata, Aku pengirim mayat muka merah menyetujui agar kedua mayat itu segera dibuang. Si muka hijau melakukan hal yang sama. Dia mengangkat tangan kanannya lalu berkata, Aku pengirim mayat muka hijau, memperbolehkan kalian membawa 2 mayat itu. Orang ketiga menyusul. Sebagian sambil mengangkat tangannya dia berucap, Aku pengirim mayat muka hitam, pembantu utama Datuk Lembah Akhirat. Aku mewakili Datuk Lembah Akhirat. Aku menyetujui dan memerintahkan kalian untuk segera membuang 2 mayat itu dalam bentuk sesuai aturan Datuk Lembah Akhirat. Si muka hitam memberi isyarat pada 2 temannya. Pengirim mayat muka hijau dan muka merah menyeringai lalu sama-sama anggukan kepala. Tiba-tiba kedua orang ini membalikkan hantaman tangan mereka ke arah mayat yang tergeletak di atas usungan. Terjadilah hal yang luar biasa yang sangat menggigitkan Kelewing. 2 larik sinar merah dan hijau menebar lalu menghantam 2 sosok mayat di atas usungan. Mayat kakek berjanggut biru tampak laksana dikobari api berwarna merah. Ketika sinar merah lenyap, tubuhnya hanya tinggal bubuk berwarna merah, sementara usungan di mana mayat sebelumnya berada tidak rusak sedikit pun. Seperti kakek berjanggut biru, tubuh mayat lelaki separuh baya mula-mula dihantam dengan dibungkus sinar hijau, lalu fus, seolah ada api warna hijau melumat tubuhnya. Saat kemudian api itu lenyap dan kini tinggallah onggokan debu tebal berwarna hijau di atas usungan. Pengirim muka mayat hijau melirik pada Kelewing. Botak kepala kuning, nasibmu bisa seperti itu kalau ada tingkah perbuatanmu yang tidak menyenangi kami. Ingat itu baik-baik. Tokoh kembar nomor 3 diam, sangka 2 usungan, lekas pergi dari sini. Perintah pengirim mayat muka hijau. Yang merah dibuang di sebelah timur, yang hijau dibuang di sebelah barat, kata pengirim mayat muka hitam. Perintah kami jalankan, kata pengawal Lembah Akhirat. Setelah menjura lebih dahulu, 8 orang pengawal kembali mengusung 2 mayat di atas tandu yang telah berubah jadi debu, lalu tinggalkan tempat itu menuju lembah sebelah timur dan barat. Bagaimana dengan si botak ini? Apa pantas kita beri kesempatan untuk menemui Datu Lembah Akhirat? Membuka suara pengirim mayat muka merah. Tidak ada salahnya mencoba. Kalau kemudian hari janjinya untuk berbagi rezeki dengan kita tidak ditepati, dia akan menerima siksa neraka seberubah mayatnya menjadi debu. Pengirim mayat muka hijau mengangguk. Si muka merah hanya menyeringai. Kelewing, kau kami beri kesempatan untuk bertemu Datu Lembah Akhirat.
Tapi kau harus menunggu sampai penguasa tertinggi di lembah ini selesai bersemadi, kata pengiring mayat muka hitam. Aku tidak mengerti, kata Kelewing alias tokoh kembar nomor 3. Si muka hitam memberi isyarat, lalu bersama dua temannya melangkah tinggalkan tempat itu. Si botak kepala kuning mengikuti. Mereka kembali ke tempat di mana tadi Kelewing melihat sebuah gentong besar berisi air seolah mendidih disertai kepulan asap. Di dalam gentong yang terletak di atas batu besar itu tampak sepasang kaki manusia berbulu dan digelantungi tengkorak kecil. Bagian tubuh di pertengahan paha ke atas tidak kelihatan karena berada dalam gentong kayu. Sejak tadi, Kelewing tidak ada habis pikir apa yang dilakukan orang di dalam gentong. Mandi atau hendak bunuh diri atau apa? Siapa yang ada di dalam gentong? Kelewing beranikan diri bertanya. Orang di dalam gentong adalah pimpinan kami, penguasa tinggi kawasan ini, Datuk Lembah Akhirat. Dia sedang melakukan samadhi di dalam gentong berisi air. Dia baru berhenti bersamadi kalau air beriak dalam gentong habis. Air dalam gentong akan habis karena penguapan dan juga tetes demi tetes yang keluar dari sebuah lubang kecil di bagian bawah. Kapan habisnya air itu? Boleh kau tanyakan pada setan. Kelewing menatap tampang pengiring mayat muka hitam. Sesaat lalu pandangi gembong berisi sosok manusia yang hanya kakinya saja yang kelihatan. Dalam hati orang ini berkata, jadi ini Datuk Lembah Akhirat. Aneh sekali caranya bersemi. Melihat kecilnya tetesan air dan udara di sekitar sini sejuk. Air dalam gentong baru akan habis setelah berminggu-minggu. Jangan-jangan aku telah salah memilih datang ke tempat celaka ini. Tak lama lagi matahari akan segera terbit menerangi jagat. Tua gila yang tengah berlari cepat tiba-tiba merasakan dadanya sakit. Kepalanya berat dan pemandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya terasa seolah panas, seolah dipanggang. Di bawah sebatang pohon, orang tua ini hentikan larinya. Duduk menjeplok di tanah bersandar ke pohon. Tua gila gerakkan tangan kanannya ke dada. Dia berusaha menggerakkan tenaga dalam untuk melenyapkan rasa sakit di bagian itu. Kemudian perlahan tangannya bergerak ke bahu kiri. Dia menyentuh sesuatu. Terkejutlah si kakek. Ternyata keris merah api Datuk Angek Garang masih menancap di situ. Senjata jahanam. Pasti mengandung racun jahat. Kalau aku tidak segera mendapatkan obat penolak racun, tamatlah riwayatku. Setan betul. Begitu banyak urusan yang harus kuhadapi. Mengapa aku harus mati mampus lebih cepat? Tua gila menyeringai. Dengan tangan kanannya dia berusaha mencabut keris kecil yang menancap di bahu kirinya itu. Namun sebelum dia mampu melakukan, tiba-tiba tubuhnya terjungkal dan tak ampuh lagi. Tokoh silat itu terkapar melingkar di tanah, pingsan, siap menuju sekarat. Ketika matahari bergerak naik dan di arah timur serombongan burung terbang menembus awan kelabu, seorang pejalan kaki nampak keluar dari kerapatan pepohonan. Ada beberapa keanehan pada diri orang ini. Pertama, dia mengenakan pakaian ringkas warna kuning atas bawah. Rambut hitam berkilat disanggul ke belakang. Dari keseluruhan wajahnya hanya sepasang matanya dan sebagian keningnya saja yang kelihatan, karena wajah itu sengaja dilindungi oleh sehelai kain cadar berwarna kuning. Keanehan kedua, sambil berjarang orang ini melantunkan suara nyanyian tanpa syair. Dari mulutnya terus-menerus terdengar suara seperti sejenis saluang yang umum terdapat di tanah Ranah Minang. Lagu yang dibawanya meski sulit diduga lagu apa, tapi jelas menyatakan perasaan sedih berhibah-hibah. Dari suara nyanyian itu jelas diketahui bahwa orang bercadar ini adalah seorang perempuan. Dari rambutnya yang masih hitam, agaknya belum terlalu berumur. Walau hal itu tidak dapat dipastikan karena wajahnya yang terlindung. Mendadak suara nyanyian perempuan itu lenyap, berganti dengan satu keluhan pendek disertai tarikan nafas. Langkahnya terhenti begitu melihat sosok tua gila tergelimpang di bawah pohon. Tanah Jawa, tanah Jawa. Semakin jauh aku berjalan, semakin banyak kutemui keganjilan. Hari ini aku melihat seorang tua terbujur sengsara di tengah jalan. Siapa gerangan orang tua ini? Perempuan berpakaian serba kuning berjongkok di samping tubuh tua gila. Wajahnya tak ku kenal. Sekujur tubuhnya merah laksana dipanggang. Lalu orang ini melihat keris merah kecil yang tertancap di bahu kiri si kakek. Kalau senjata ini aku kenali betul. Ini adalah keris merah api milik Datuk Angek Garang dari Andalas. Pasti sebelumnya telah terjadi perkelahian antara orang tua ini dengan si Datuk. Perempuan bercadar kuning berpikir sejenak. Dalam hati dia berkata, menolong sesama kerabat walau tidak saling mengenal adalah urutan peradatan dalam rimba persilatan. Orang tua ini tengah sekarat. Kalau tidak aku tolong pasti dia akan menemui ajal. Paling lama umurnya hanya sampai matahari terbenam nanti. Berpikir begitu, perempuan bercadar kuning mengeluarkan satu kantong kain dari balik pakaiannya. Dalam kantong ini diambilnya dua jenis obat. Obat pertama berwarna kuning berbentuk butiran sebesar ujung kelingking. Obat kedua berupa bubuk juga berwarna kuning. Memasukkan obat ke dalam mulut orang yang pingsan agar bisa menelannya bukan pekerjaan mudah. Perempuan bercadar menekan pipi tua gila yang cekung. Begitu mulut terbuka, butiran obat kuning dimasukkan dalam mulut. Lalu dengan tangan kanan yang lain dia menotok tenggorokan tua gila. Dari mulut si kakek terdengar suara seperti batuk-batuk. Obat kuning tertelan lewat tenggorokan masuk ke dalam perutnya. Orang bercadar merasa agak lega sedikit. Obat berupa bubuk kuning ditebarkannya di bahu tua gila yang masih ditancapi keris merah api. Daging yang sekitar ditancapi keris yang tadinya berwarna merah dan bengkak perlahan-lahan menuju berubah menjadi biru. Dan ketika warna biru berubah menjadi hitam, pada saat itulah orang bercadar mencabut keris yang menancap di bahu tua gila. Darah hitam dan bau amis mengucur dari luka bekas tusukan keris.
Perempuan bercadar duduk bersila di tanah. Sepasang matanya terus memperhatikan darah hitam yang mengucur sambil memperhatikan dari mulutnya kembali keluar suara nyanyian tanpa syair. Darah hitam mengucur perlahan berubah menjadi kemerahan. Suara nyanyian perempuan itu semakin keras, tanda hatinya lega. Munculnya darah segar menggantikan darah hitam, berarti dalam tubuh si kakek ini tidak ada lagi racun yang mengendap. Setelah menunggu beberapa lama, perempuan bercadar ini lalu menotok pundak kiri tua gila. Darah segar langsung berhenti keluar dari luka. Tugas menolong setelah selesai. Aku harus meninggalkan tempat ini. Harus meninggalkan orang tua ini. Perlahan si cadar kuning berdiri. Dia menatap sekali lagi pada tubuh dan wajah tua gila, lalu memutar diri dan tinggalkan tempat itu. Dari mulutnya kembali keluar suara nyanyian berhibah-hibah. Tunggu! Tiba-tiba satu seruan terdengar di belakangnya. Perempuan bercadar kuning berpaling. Orang tua yang barusan ditolongnya dilihatnya telah duduk, meluncur dan bersandar ke batang pohon di belakangnya. Kedua mata orang ini terpejam, tapi tangan kanan dilampaikan seolah memanggil. Ada apa orang tua? Tanya perempuan bercadar. Kau tuan penolongku. Mengapa pergi begitu saja setelah menolong? Apa maunya orang tua ini? Pikir si baju kuning. Waktu ku tolong jelas dia pingsan berat. Waktu aku tinggalkan, dia masih belum siuman. Bagaimana dia tahu kalau aku yang menolongnya? Hai, tuan penolong, kemari dulu. Orang tua, kau berucap berbudi-budi. Aku yang awam jadi tidak mengerti. Aku bukan tuan penolong seperti yang kau ucapkan. Aku hanya kebetulan lewat dalam perjalanan. Tua gila menyerangnya lalu tertawa. Orang tua aneh dalam keadaan begitu rupa masih bisa tertawa. Membatin si cadar kuning. Kau tak mengaku telah menolongku. Itu tandanya kau berbudi luhur, tidak punya pamrih. Aku suka hal itu. Satu lagi yang aku suka darimu, itu gaya bahasamu. Kau bicara dengan kata-kata seolah baik-baik pantun. Orang tua, kau bersalah sangka. Tak ada pertolongan, tak ada apa-apa. Kalau kau mau memuji, itu pertanda kau baik mulut dan baik di hati. Tua gila tertawa mengeke. Saat itu kedua matanya masih terpejam. Tuan penolongku, kau boleh menampik dibilang telah menolong, tapi coba kau perhatikan tanganmu. Ada sedikit noda darah di sela jarimu. Pada salah satu bagian pakaianmu juga ada noda darahku. Kalau kau tidak menolong, bagaimana tangan dan pakaian kotor begitu rupa? Wajah di balik cadar kuning jadi berubah kaget. Orang ini perlihatkan kedua tangannya. Memang di situ ada noda darah. Lalu ketika diteliti pakaiannya, pada pinggiran baju sebelah kiri juga ada noda darah. Aneh, kedua matanya masih terpejam. Bagaimana dia bisa tahu ada noda darah di tangan dan bajuku? Orang tua, pekertimu yang baik aku rasakan, dan ucapanmu serta tawamu. Hanya sayang, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Perjalananku masih panjang, berbagai urusan menghadang. Perempuan pandai berpantun. Jika kau tak mau berlama-lama di tempat ini, aku benar-benar merasa sedih. Tapi aku mesti bilang apa? Sebelum pergi, maukah kau memberitahu siapa nama atau gelarmu? Sambil bertanya begitu, perlahan tua gila buka sepasang matanya. Ketika lahir, konon orang tuaku tidak memberi nama. Setelah besar, rimba persilatan tidak memberi gelar apa-apa. Aku hanyalah aku. Dalam diriku yang ada hanyalah aku. Kalau kau segan tak memberi nama juga tak jadi apa. Biar kau ku kenang dengan nama Dewi Penolong Bercadar Kuning. Mendengar ucapan tua gila, perempuan bercadar tertawa lalu berkata, Hari ini kau menganggap aku penolongmu. Di lain saat mungkin saja kita bisa menjadi seteru. Kau tahu siapa diriku. Aku tak tahu siapa dirimu. Mengapa kau berkata-kata begitu? Tanya tua gila. Rimba persilatan dunia penuh petaka. Hari ini kita berbuat baik, besok kita bisa berbuat dosa. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Hari ini seseorang bisa tertawa dalam bahagia, lalu mungkin menangis dalam sengsara. Mau tak mau tua gila jadi tercekat mendengar ucapan tuan penolongnya itu. Dia menggaruk kepalanya dan menghela napas panjang. Duka sengsara, senang bahagia, itu menjadi bagian setiap manusia yang hidup di dunia. Hari ini aku berbahagia karena ada seorang berbudi luhur menyelamatkan jiwaku. Tapi sekaligus aku merasa sedih karena tidak tahu siapa dia adanya. Juga lebih sedih lagi karena tidak tahu bagaimana orang tua bangka ini harus membalas budi. Orang tua, lupakan segala budi. Semua perbuatan akan menjadi catatan Tuhan yang maha tinggi. Sebagai manusia biasa, jangan berharap budi dibalas budi. Dasar kehidupan manusia justru berbalas kasih.